Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera Tribuners dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam program spesial Ngopi Ngobrol Politik edisi spesial juga, edisi Api Rahman Menyapa. Tribuners, saat ini saya sudah bersama Dr. Arif Wicaksono, pengamat sosial politik dan aktivis Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Sulawesi Selatan. Beberapa saat lagi kita akan membincang tentang situasi politik khususnya pemilihan Wali Kota Makassar 2020, di mana seperti kita ketahui beberapa menit ke depan Pilwali Makassar ditandai momen yang sangat penting dengan akan deklarasi pasangan pertama untuk Pilwali Makassar 2020, Munafri Arifuddin Abdurrahman Bando atau biasa disapa Api Rahman. Beberapa saat lagi Pak Api Rahman akan deklarasi di Hotel Area Duta dan kita akan coba untuk bergabung dengan Pak Api dan Pak Rahman nanti untuk menyapa Tribuners dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya akan berbincang dulu dengan Pak Arif Wicaksono, mencermati situasi politik di Makassar ini seperti apa sekarang ini posisi Pilwali Makassar ini, Pak Arif? Ya, sampai hari ini kita bisa lihat ada paling tidak 4 calon ya, yang kemudian santer disebut namanya. Ada 4 pasangan calon. Yang pertama Pak DP dengan Bu Fatma, yang kedua Fadli Ananda dengan Deng Ical dengan Fadli Ananda. Yang ketiga ada Munafri Arifuddin dan Abdurrahman Bando. Yang keempat ada Pak None dan Sunun. Ya, masing-masing sudah memiliki pegangan partai. Ya. Cuma dalam politik ya biasalah, dinamika kadang terjadi di last minute, kadang ketika apalagi namanya orang akan mendaftar di KPU ternyata partainya berubah. Ada juga yang bahkan belum mendaftar di KPU juga sudah berubah lagi partainya. Ya kadang-kadang memang dinamikanya seperti itu. Menarik Makassar. Ya, seperti kita lihat dulu pengalaman dulu di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Iya. Perubahan dukungan partai itu hanya beberapa hitungan detik sebelum sampai di KPU. Betul. Ya. Apakah kemungkinan seperti ini akan terjadi di Pilwali Makassar menurut perkiraan? Kejadian di Pilgub ya 2018 kemarin itu merupakan satu kejadian yang memang sangat lumrah dalam dunia politik ya, dalam artian dukungan politik atau partai politik di sini sangat diperlukan sebagai alat sah untuk majunya satu pasang calon ini. Ya. Nah, yang jadi persoalan kemudian adalah karena partai politik ini kalau seperti itu modelnya, tentu ini akan gampang sekali gampang sekali ditebak bahwa oh ini strateginya menahan calon, kemudian menyandera dan seterusnya, calonnya yang sulit dan seterusnya. Ini juga sebetulnya tidak terlalu bagus juga untuk demokrasi kita. Harusnya partai politik memang sudah dari awal ya, apalagi namanya mendorong kader-kadernya sendiri. Cuma masalahnya partai politik ini tidak punya kader juga, yang kadang-kadang ya seringkali jadi bahan pertanyaan juga. Jadi selama ini kader partai politik ini di mana? Oke. Kita kembali ke Pilwali Makassar. Sejauh ini dari 4 kandidat seperti yang disebutkan Pak Arif tadi, sebentar lagi kita menyaksikan deklarasi pertama Pak Api Rahman. Uniknya karena justru yang boleh dikatakan Pak Api Rahman ini dianggap terakhir baru memastikan dukungan partai politik. Tapi kok tiba-tiba dia anggap pertama kali deklarasi? Apakah ini juga bagian dari strategi di kubu Api Rahman ini atau seperti apa? Iya, saya melihat ada hal yang seperti itu juga ya, dalam artian
siapa yang duluan deklarasi atau siapa yang belakangan deklarasi, itu kan semua sebetulnya strategi saja. Yang paling penting kan sebetulnya adalah bagaimana kemudian pasangan calon ini mendapatkan kendaraannya. Ya. Jadi ketika dia sudah dapat kendaraan, sudah pasti baru deklarasi. Artinya bisa saja itu dianggap sebagai satu pasangan calon yang mungkin paling siap atau yang paling itu kan, yang paling apalagi namanya lengkap infrastrukturnya dan lain sebagainya. Ya, dengan kata lain, kandidat yang melakukan deklarasi seperti yang akan dilakukan Api Rahman ini, berarti dia sudah memiliki keyakinan bahwa partainya ini tidak akan berubah lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi artinya deklarasi itu kan kalau bahasa seperti tunangan ya. Artinya tunangan yang disampaikan ke publik. Yang disampaikan ke publik ya. Artinya ini kita sudah dapat, kita sudah klop, nanti tinggal menikahnya. Menikahnya di mana? Menikahnya nanti di KPU. Pestanya begitu. Ya. Akad nikahnya sudah tersampaikan, tinggal pestanya begitu. Jadi dengan kata lain, kandidat lain yang belum deklarasi itu atau masih menjadwalkan deklarasi, apakah masih diliputi keraguan-raguan dengan partai pengusungnya sendiri? Saya melihat ada gejala yang seperti itu karena partai politik ini kan dinamikanya tinggi ya, di dalam internal partai itu, sehingga kadang-kadang yang satu partai saja kadang-kadang bisa berbeda, ada dua pandangan, ada dua rekomendasi atau surat tugas gitu kan. Nah ini yang mungkin ya dijaga dari yang sedang dijaga dari pasangan calon yang belum deklarasi saat ini gitu. Jadi ya, kembali ke Api Rahman, apa sisi menarik dari pasangan ini yang menurut pengamatan Pak Arif? Oh iya, Api Rahman ini menurut saya pasangan yang cukup cukup komplit lah, dalam artian yang satu pengusaha, Pak Api pengusaha, dia CEO PSM dan beberapa perusahaan juga, kemudian yang satunya lagi Pak Rahman Bando ini adalah birokrat. Dia juga punya pengalaman sebagai pamong ya, pegawai negeri ya, meskipun baru-baru ini sudah mengundurkan diri. Dan itu juga uniknya karena pasangannya Pak Api ini mengundurkan diri padahal belum pensiun, artinya pensiun dini. Katanya masih ada 10 tahun masa betul. Nah, itu artinya bisa dimaknai sebagai bahwa Pak Rahman Bando ini memang sudah betul-betul siap untuk berpasangan dengan Pak Api maju di Pilkada Makassar ini. Artinya apapun yang terjadi ya, mau kalah mau menang, dia sudah ikhlas gitu ya. Terakhir beliau sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Makassar. PLT, Kepala Dinas kalau tidak salah, terus yang definitifnya tuh kelautan ya, kelautan perikanan itu. Kalau kita lihat di Pak Api sendiri kan boleh dibilang ini kali kedua bertarung di Pilwali Makassar setelah sebelumnya 2018 kita kenal ada istilah itu. Menurut Pak Arif, apa yang membedakan Pak Api sekarang ini dengan Pak Api 2018? Iya, saya pelajari bahwa memang di 2018 Pak Api ini beserta pasangannya ya pada saat itu Bu Cicu ya, itu memborong banyak partai, tapi yang justru terjadi di lapangan adalah tidak relevan mesin-mesin partai yang bergabung dengan Api Cicu ini dengan hasil pemilihannya kan, hasil rekapitulasi KPU. Nah harusnya dengan 10 partai ini bisa menang mudah, tapi ternyata tidak. Seharusnya. Ternyata tidak. Itulah realitasnya. Dan itu lumayan itu ya, artinya seluruh Indonesia kemudian menjadi perhatian itu pada saat itu Pilkada Makassar. Ya, jadi dulu di Api 2018 dengan Cicu Rahmatika Dewi bersama 10 partai di Pilwali Makassar. Ini mungkin dari pelajaran itu kelihatannya Api sekarang ini memang betul-betul hanya untuk mencukupi saja untuk kendaraan itu supaya mungkin lebih efektif. Iya, saya kira
Itu salah satu strategi juga ya, dalam artian mungkin karena sudah dianggap cukup Ya. untuk maju sesuai dengan PKPU, ya sudah, tidak ada lagi itu, tinggal memperkuat saja tim yang ada di bawah gitu kan. Nanti kemudian mungkin saja akan disinergikan juga dengan mesin partai, dan kalau tidak terlalu banyak partai kan tidak terlalu rumit pengaturannya, manajemennya, organisasinya kan Ya. seperti itu. Jadi di sana sekarang ini ada Demokrat, Partai Demokrat dengan P3, 6 kursi, P3 dengan Perindo. Ya. Betul, Ada juga PSI. PSI. Ya, betul-betul ranting yang dibanding dengan api cicu di yang 10 partai yang begitu aneh hingar-bingar di Wali 2018 ya. 2018. Sejauh ini menurut pengamatan Pak Arif, apakah benar-benar efektif pergerakan dengan small partai seperti ini dengan efisiensi partai seperti itu? Iya. Atau seperti apa? Kalau dilihat dari segi efektivitasnya, pasti lebih efektif kalau misalnya sedikit partai ketimbang banyak partai. Ya. Kenapa? Karena dengan sedikit partai, kepentingan-kepentingan yang masuk ya di dalam koalisi kandidat dan partai ini menjadi lebih sederhana untuk dikelola begitu. Ketimbang misalnya kalau apalagi namanya dengan banyak partai, ada banyak kepentingan yang kemudian harus dipertemukan, dan di antara partai politik sendiri pun sering sekali terjadi tabrakan kepentingan ya, apalagi kalau misalnya mau diperadabkan dengan kandidatnya. Nah ini yang di 2018 lalu mungkin ya kubu pasangan Api Rahman ini belajar ya, bagaimana caranya supaya ini bisa dikelola dengan lebih ringan, dengan lebih apalagi namanya lebih banyak lebih banyak lebih kualitas gitu kan daripada yang kemarin. Ya, kelihatannya memang pengalaman api cicu di 2018 memang kayaknya menjadi pembelajaran semua kandidat yang akan bertahan di Makassar. Betul, bukan hanya Pak Api Rahman, tapi semua kandidat yang ada di bahkan mungkin seluruh Indonesia terinspirasi, dan itu akhirnya kita lihat ini semua kandidat, 3 kandidat pasangan kandidat lainnya yang sudah menyatakan akan maju. Memang betul-betul sangat partainya betul-betul hanya untuk sekedar mencukupi kendaraan saja, tapi justru bahayanya kalau ada yang pergeseran. Itu tiba-tiba misalnya ada yang berubah pikiran ya, ada faktor X misalnya di tengah perjalanan, seperti siapa ya, ini mungkin Dilan misalnya. Dilan itu kan ada PDIP ya, kemudian ada Hanura, ada juga PKS, katanya menunggu PKS, dan ada juga PKB kan. Nah, dari kubu PKS ini kayaknya lagi uring-uringan nih. Lagi menunggu itu kan, menunggu dalam tanda petik komitmen bagaimana Dilan kemudian bisa menyelesaikan itu, dan kemudian situasi itu diperburuk lagi dengan masuknya Hanura kan, di terakhir itu Hanura yang masuk terakhir. Mencukupi Dilan. Setelah kan? PKS dianggap tidak ada kejelasan. Setelah PKS masuk Hanura dengan 3 kursi, berarti ya PDIP 6, Hanura 3, PKB 1, pas 10. Nah, sekarang persoalannya kalau misalnya pun PKS keluar, ya kan, dari koalisi itu, berarti masih ada PKB yang bisa diganggu dalam tanda petik ya, bisa digoda, bisa diapa begitu kan, oleh kandidat lain atau oleh partai lain ya yang memang mau berkoalisi dengan PKB. Dan di situ kan memang letak seni mengelola kemungkinannya ya, bagaimana caranya misalnya pasangan Dilan ini bisa mempertahankan PKB yang cuma 1 kursi ini. Artinya nilainya PKB pun hanya 1 kursi, bisa jadi sama dengan. Nah itu dia, ada jokes juga di beberapa teman itu, ini PKB tiba-tiba naik harganya gara-gara Hanura kan. Betul-betul dia bahasa Bugisnya itu papak gene. Betul. Dia mencukupkan ya. Nah, jika di situasi seperti ini kan terjadi di kubu Pak Dhani Pomanto juga, Pak Arif. Iya, betul. Nah, kita lihat di sana lebih
efisien lagi. Di sana Betul. ada untuk sementara ini ada Gerindra Gerindra dengan Nasdem. dengan Nasdem. Dengan Ya, Nasdem. dengan Nasdem. Nah, satu saja yang bergeser berubah pikiran, selesai. Tidak akan cukup. Kita akan hanya menunggu terus. Nah, itu. Ini masalah apalagi namanya kepartian ini menarik karena tarikan-tarikan kepentingannya bukan hanya tarikan kepentingan lokal yang ada di Sulawesi Selatan atau di Makassar saja, tapi juga ada di pusat. Kepentingan pusat seperti apa sih di Makassar gitu kan? Kalau ketemu ya oke jalan, tapi kalau nggak ketemu mereka akan melingkar ke yang lain gitu. Kadang-kadang begitu partai politik. Jadi Dilan DP dengan Fatma, Iya. boleh dikatakan sampai saat ini sebenarnya masih iya, masih sebetulnya masih punya itu punya kans untuk apalagi namanya ya, makanya ya belum ada itu ya, belum ada rencana deklarasi dalam waktu dekat gitu ya. Begitu pula sebetulnya Pak None juga kan jadi bahan pertanyaan juga. Ya, di sana kan ada PAN, ada katakanlah Golkar ya. Golkar terus menguat juga katanya ya, ini terkait juga dengan sikapnya PKS ya kan. Tapi bolehkah kita katakan Pak, sebenarnya masa ketegangan di kubu None ini sudah berakhir dengan selesainya Musda Golkar Sulsel yang ke-10 ini? Harusnya ketegangan itu selesai. Harusnya ketegangan itu selesai. Cuma yang kemudian jadi bahan pertanyaan masyarakat terhadap Pak None-nya itu adalah, pertama, Pak None ini ASN. Ya, aparatur sama dengan Abdurrahman Bando. Mas, yang dilihat orang, kenapa Abdurrahman Bando sudah mengundurkan diri tapi Pak None belum? Ada beberapa analisa lah yang macam-macam gitu kan. Tapi paling tidak masyarakat pasti akan mempertanyakan proses penghentian seorang ASN itu pasti butuh waktu. Yang kedua, yang kemudian menjadi banyak pertanyaan masyarakat kalau saya dengar itu adalah pada saat yang bersamaan istrinya Bu Hafsah itu juga maju sebagai calon wali kota Palu. Nah, masyarakat kemudian juga berpikir, wah kuat juga ya ini dalam tanda petik ya. Kalau maju dua-duanya, wah luar biasa. Ini yang jadi bahan pertanyaan juga. Nah, terlepas dari itu, partainya juga seperti itu kan. Golkar sendiri juga masih menimbang-nimbang ini karena kepengurusan kan masih sedang digodok gitu kan. Artinya ini masih akan berputar terus gitu sampai kemudian nanti terbentuk pengurus dan apalagi namanya bisa jalan itu Golkar. Sementara pendaftaran sendiri tinggal 14 hari lagi. Tanggal 14 hari lagi, tinggal tanggal berapa ya? 45 September. Ya. Nah, itu sudah harus mendaftar. Apakah pada saat 45 September itu Pak Irman atau Pak None sudah harus non ASN kalau mau maju di Pilwali? Saya kalau tidak salah di PKPU pendaftaran itu ada memang disyaratkan surat pengunduran diri. Nah, surat pengunduran diri ini tidak serta-merta kemudian kalau menurut PKPU ya, tidak serta-merta kemudian diikuti dengan pengunduran dirinya secara. Yang penting ada dulu suratnya. Bukti bahwa sudah mengajukan pengunduran diri, baru kemudian itu terserah apakah ada persetujuan dari atasan atau tidak. Yang penting sudah ada bukti bahwa dia. Jadi KPU saya lihat mencoba untuk lebih demokratis, jadi dia persilahkan ASN yang itu, yang jelas ada surat pengunduran diri. Nanti kalau misalnya dia menang, dia harus mundur betul. Berarti kalau kalah bisa kembali lagi. Itu dia yang jadi persoalan. Harusnya nggak bisa karena dia sudah mundur, gitu kan? Nah itu yang jadi salah satu pertanyaan juga dari warga masyarakat. Ya, kita kembali ke pasangan Napi Rahman yang beberapa saat lagi akan deklarasi sambil kita juga menunggu bisa berhubungan langsung dengan Pak Api atau Pak Rahman Bando yang ada di Arya Duta sekarang ini. Tribun Timur sekarang ini sudah ada di Arya Duta. Dengar-dengar katanya untuk masuk di Arya Duta itu sangat ketat sekali Pak Arif.
Ketat. Hmm. Kalau dilihat dari berita-berita atau tadi saya lewat sana juga, Ya. Standar COVID ya, protokol kesehatan yang diterapkan ya, dalam artian tidak ada kerumunan lebih dari 50 orang ya, minimal maksimal 40 orang dan seterusnya. Kemudian kalau tidak salah juga harus di swab ya, harus di swab sehingga kemudian memang betul-betul tersaring orang-orang yang datang ke deklarasi itu. Gitu. Tapi saya lihat banyak juga titik-titik nonton bareng ya. Oh begitu ya. Iya. Yang kan di sana kan hanya 40 orang katanya bisa sementara pendukung lain atau tim lain yang mau menyaksikan itu bisa menyaksikan, termasuk di tribun nanti kita akan live juga ya? untuk live terus di sana apalagi ada Rilaso betul, dan Andra ya untuk itu ya. Tapi sejauh ini dengan deklarasinya keberanian Api Rahman untuk deklarasi, boleh dikatakan apakah dia dianggap bahwa selangkah lebih maju dari 3 kandidat lainnya? Iya, artinya secara fisik ya, secara kasat mata memang selangkah lebih maju ya, dalam artian semuanya dalam partainya, dari segi partainya semuanya sudah B1 KWK gitu kan. Dari segi timnya juga saya perhatikan juga sudah bergerak kemana-mana. Dari segi apanya lagi ya, penganggaran juga saya lihat kencang ini ya, saya dengar-dengar apalagi namanya Komisaris Bosowa itu Erwin Aksa turun gunung langsung ya. Itu terus siapa lagi apalagi ya. Jadi memang secara kasat mata pasangan ini memang lebih siap daripada yang lain ya, dalam artian memang karena yang lain juga belum itu. Dan bocoran yang kami terlibat itu Pak Erwin Aksa kemarin terbang dari Jakarta dengan pesawat khusus untuk menghadiri acara deklarasi ini. Mungkin juga beliau mau menunjukkan keseriusannya mendukung Api Rahman. Di pesawat itu hanya ada Cuel Malarangen, ada Elit Demokrat Sulsel Selepas Dalle, ada Pak Aksa Mahmud, ada cucu Pak Aksa Ibu Ramla, dan pilot dan awak pesawat. Jadi hanya 6 orang penumpangnya untuk menghadiri deklarasi ini. Dan itu menunjukkan tadi kita seperti yang Pak Arif katakan bahwa pergerakan Pak Api ini boleh dibilang sudah sangat terstruktur, sangat estimasi dan sangat terjadwal. Betul. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu mungkin belum ada keberanian atau belum ada kepastian Api Rahman ini akan deklarasi hari ini ya. Karena mungkin akan sama saja dengan pasangan calon yang lain karena merasa belum siap gitu kan. Tapi karena justru hal itu ya, dari kesiapan-kesiapan yang ada di bawah itu, mereka kemudian akhirnya bisa berani. Mungkin juga Pak Api sekarang ini lebih diuntungkan tanda kutip karena jedanya kompetisi liga. Nah, itu juga. Apakah kemungkinan seperti itu? Salah satu kemungkinan yang menurut saya juga bisa terjadi ya, meskipun memang sebetulnya liga ini kalau tidak salah untuk Liga Asia ini sudah sebentar lagi akan berlangsung 27 Agustus sudah. Tapi kalau kita lihat Pilwali lalu waktu Pak Api ikut Pilwali 2018 memang beliau boleh dibilang pikiran itu sangat terbagi dua antara PSM dengan Pilwali. Betul. Makanya kadang ada jadwal kampanye waktu itu seharusnya dihadiri tidak bisa hadir karena harus mendampingi PSM keluar kota. Kalau ini benar-benar menurut Pak Arif lebih efektif ya dan lebih. Iya, artinya kalau ingin fokus ke pilkada, ingin fokus menang di pilkada, memang Pak Api sudah harus mulai berpikir untuk meninggalkan bench dalam tanda petik ya. Artinya sudah bisa mendelegasikan orang lain untuk duduk di bangku ofisial PSM. Kenapa? Karena tidak bisa setiap saat Pak Api harus bertabrakan jadwal ya, antara jadwal turun ke masyarakat dengan jadwal untuk mendampingi PSM kan itu juga ribet. Jadi memang ya pasti ya harus ada keikhlasan juga dari Pak Api untuk bisa meninggalkan itu. Ya. Tadi kita lihat di beberapa media sosial Pak Api setelah salat Jumat langsung ke
Oh iya, lokasi kebakaran itu. ada kebakaran ya. Iya. Artinya saya pasti ini tidak terjadi karena ini kan insiden ini tidak apa, maksudnya kebakaran ini kan tidak terprediksi sebelumnya, dan Iya. tiba-tiba dia sudah ada di sana dan Iya. melakukan penyerahan bantuan. Iya, malah saya dengar-dengar justru dia tinggalkan lokasi yang seharusnya siap-siap di deklarasi ini untuk pergi ke sana. Ya. Ini juga bisa membuktikan bahwa sebetulnya Pak Api ini sudah lebih itu ya, sudah lebih mobile-nya lebih tinggi. Artinya mobilitasnya sudah lebih bagus. Ya, meskipun sebenarnya Pak Api mau ke lokasi kebakaran tadi, tapi kalau tidak ada tim di sana yang mengurus, Betul. tidak ada yang mengurus, pasti kan juga tidak bisa. Betul. Juga. Artinya tim Api ini teruji dengan kehadiran Api di tempat itu, berarti timnya sudah teruji bisa bergerak cepat dengan. Betul. Itu satu apakah banyak kemajuan seperti ini yang Pak Arief lihat di Pak Api selama ini? Apakah banyak kasus kejadian-kejadian seperti ini, di mana Pak Api tiba-tiba di sini, tiba-tiba iya, yang paling kentara itu pemberitaan yang banyak beritakan ya, itu dulu ketika masa-masanya masa-masa awal COVID ya, masa-masa awal COVID di mana masyarakat butuh disinfektan, masyarakat banyak butuh apalagi namanya sembako dan lain sebagainya. Itu Pak Api hadir di situ. Pak Api hadir di situ bukan hanya memberikan itu, tapi juga hadir sebagai pribadi ya, sebagai pribadi dan punya menunjukkan rasa simpatinya kepada masyarakat yang terkena dampak COVID. Bahkan saya lihat di beberapa media sosial ada beliau sengaja mengundang beberapa orang gitu kan, ada yang dari bengkel, ada yang dari tukang cukur, ada yang dari apa untuk itu ya, untuk dibuatkan filmnya begitu kan. Nah, dia ajak cerita, dia ajakin. Artinya Pak Api juga saya lihat sudah mulai mau belajar ya dari keadaan yang ada sekarang. Ya, tentunya kan setelah Pilwali 2018 sampai ke 2019 kan hanya jedanya kan hanya beberapa bulan, bahkan boleh dikatakan saya kira Pak Api tidak berhenti bergerak setelah mengikuti Pilwali dan menerima sudah keluar hasilnya Pilwali 2018, terus bersosialisasi, dan memang dia ketika hasilnya sudah ketahuan dia umumkan ke pendukungnya bahwa kita tidak akan membubarkan diri dan kita akan terus berjuang, dan meskipun pasangannya akhirnya kan beda lagi, tapi apakah Pak Arief punya bocoran bahwa tim inti Pak Api, apakah itu yang juga ikut memperkuat di 2018 itu juga masih ada yang terlibat sekarang ini, atau ada perubahan yang begitu signifikan? Jadi kalau saya perhatikan di dalam timnya Pak Api itu masih ada tim lama di 2018. Tentu ini juga terkait dengan tim dari calon 02 dulu ya, dengan sekarang. Mungkin 02 yang sekarang juga punya tim. Begitu pula dengan 02 yang dulu. Tapi saya lihat ini manajemen tim antara Pak Api dengan Pak Rahman Bando ini saya lihat sangat solid, dalam artian saling mengisi. Beberapa pemberitaan juga Pak Rahman Bando pergi kemana mengunjungi siapa gitu kan, mengunjungi masyarakat mana. Di sisi lain Pak Api juga itu pergi sendiri. Artinya dua-duanya jalan. Nah, tim lama dan tim baru ini pasti ada yang masih tinggal, ada juga yang hengkang ya dari itu. Tapi ya itulah dinamika dukungan ya, politik, pasti ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Apalagi mungkin sebagian tim yang mendampingi Cicu kemarin, tim yang dibawa Cicu ke Api di 2018 sekarang pindah ke Dilan itu karena ada keterpaksaan karena partai situasi. Ada perintah partai ya, sehingga kemudian harus berpindah. Padahal mungkin secara kultural ya bisa saja masih ada orang-orangnya Bu Cicu misalnya kan, anggotanya Bu Cicu yang mungkin masih melekat di Pak Api. Gitu. Ya, Tribuners mungkin karena sesuatu dan lain hal sehingga
kita belum bisa melakukan hubungan langsung dengan di Hotel Arya Duta. Informasi terakhir ini Pak Api juga belum tiba di Arya Duta sampai sejauh ini, mungkin karena ada perubahan jadwal tadi, Ya. karena kunjungan ke tempat kebakaran itu Ya, harusnya dia di deklarasi mungkin barangkali ya. lebih cepat seharusnya beliau tiba di Arya Duta, tapi Ya. karena ada bencana Ya, kebakaran kebakaran. tadi yang harus dikunjungi oleh Pak Api dan Pak Rahman, akhirnya beliau harus ke sana dan sampai saat ini belum tiba di Arya Duta, sehingga kita belum bisa melakukan hubungan langsung kontak langsung dengan Pak Apip. Tapi kita akan tetap berusaha untuk menyiarkan secara langsung proses deklarasi tadi. Mungkin kita sampai ke bagian terakhir dari perbincangan kita, Ya. Pak Arif. Kira-kira masihkah incumbent ini menjadi lawan terberat API di 2020 ya. Ya. Kalau saya lihat justru lawan incumbent ini kemarin di 2018 memang lawan berat. Tapi di 2020 mencermati beberapa survei, ya, beberapa kajian itu hasil penelitian, ternyata incumbent ini dalam konteks Pak Dani Pomanto ya, itu elektabilitasnya trennya menurun. Incumbent. Ya, Pak Dani Pomanto ya. Sementara incumbent yang satu wakil wali kota Bang Ical ini, Deng Ical, ini naik, tapi tidak signifikan ya. Artinya dia punya tren yang naik. Gitu. Adakah bocoran yang bisa Pak Arif sampaikan ke Tribuners kita, persennya barangkali, atau masih apalagi namanya masih bergerak ya. Artinya kita tunggu saja nanti survei, kan hari hanya Desember ya, mungkin September ini nanti akan muncul survei baru, begitu terus kemudian nanti ditutup dengan survei berikutnya di bulan 11 ya, November. Tapi dengan tren menurunnya Pak Dani Pomanto dan disusul dengan tren naiknya Deng Ical, sebetulnya bisa dikatakan bahwa musuh atau lawan terberatnya Pak Api Rahman ini bukan lagi Pak Dani Pomanto. Oh begitu. Tapi Ical. Oh, karena itu tadi ada kecenderungan Pak Dani Pomanto turun, sedangkan Ical naik. Cenderung naik, ya. Meskipun masih belum signifikan. Ya. Nah ini yang apalagi namanya bisa membalik keadaan. Ya. Ya, Tribuners, informasi terakhir yang kami peroleh dari reporter Tribun di Arya Duta, Pak Api sudah tiba di Arya Duta, Pak Arif. Iya. Cuma karena sayang sekali beliau sangat sibuk sekali. Betul. Banyak sekali katanya harus diselesaikan di sana sampai belum bisa melakukan komunikasi langsung dengan kita. Kita juga menerima informasi bahwa saat ini pendukung Api Rahman sudah standby di 153 kelurahan di Makassar untuk nonton bareng. Jadi bayangkan Tribuners, deklarasi sebentar dari Arya Duta ini yang dihadiri secara langsung hanya oleh 40 orang, itu akan disaksikan di 153 titik di kelurahan di sekota Makassar untuk nonton bareng. Ini nanti akan menjadi sesuatu yang sangat mengasihkan, dan saya kira ini pertama kalinya deklarasi virtual menjadi inspirasi baru bagi kita. Apakah pernah Pak Arif dengar sejauh ini sudah ada deklarasi sebelumnya secara virtual seperti ini? Deklarasi virtual belum ada ya, belum pernah dengar bahwa ada pasangan lain yang di Sulawesi Selatan ataukah di tempat lain di Indonesia yang melaksanakan secara virtual. Sebelumnya kan di Pangkep 12 Agustus lalu ada deklarasi tapi bukan virtual. Langsung di lapangan. Ini yang menariknya dari Api Rahman ini, sehingga betul-betul dinanti. Saya kira bukan hanya oleh pendukungnya. Betul. Saya kira pendukung calon lain juga ngintip-ngintip nanti Pak. Karena seperti itu. Karena memang menarik. Kemasannya menarik dan memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa apalagi namanya
ada relevansi lah antara kenaikan elektabilitasnya Pak Api dan Pak Rahman ini dengan konsentrasi warga juga untuk melihat deklarasi ini ya. Apalagi deklarasi virtual ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan bocoran yang kami terima juga pidato politik Pak Api nanti itu juga tidak jauh-jauh dari persoalan COVID dan pemulihan ekonomi. Kalau bisa saya Pak Arief gambarkan barangkali sedikit? Iya, jadi kalau Pak Api betul-betul belajar ya dari situasi yang ada sekarang, memang hanya dua hal yang kemudian bisa diangkat ya dalam pidato atau orasi politiknya. Yang pertama adalah bagaimana Pak Api dan Pak Rahman ini memberikan solusi bagi masyarakat untuk bisa menangani COVID ini dengan lebih baik. Ya. Gitu. Artinya bukan sekarang jelek, ya, tapi bagaimana kemudian ada formula-formula tertentu yang kemudian bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan di Makassar. Nah, itu yang kemudian menjadi titik fokus pertama. Titik fokus kedua itu adalah COVID ini memporak-porandakan semua sendi perekonomian betul kita, sosial kita. Sehingga kemudian tugas berat kedua adalah bagaimana memulihkan ini semua. Nah, ini dua hal inilah yang kemudian memang layak dan patut masuk dalam orasi politiknya Api Rahman. Dan secara kapasitas, ya Api ya wajar seperti itu kan, seperti yang Pak Arief tadi sampaikan, beliau berlatar belakang pengusaha. Aktivis sosial juga dengan menangani beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan, pengusaha, ditambah dengan pengalaman Pak Rahman Balu mengelola pemerintahan. Jadi kalaupun beliau nanti Api ini dalam deklarasi menyampaikan buah-buah pikiran, kontrak sosial dengan masyarakat untuk pemulihan ekonomi pasca COVID, saya kira itu hal yang wajar dan memang sesuai dengan kapasitas. Betul, ya, dia punya kapasitas. Oke, Tribuners, kembali lagi kami ingatkan bahwa beberapa saat ke depan, mungkin setelah kami menutup perbincangan ngopi ini, Anda akan menyaksikan deklarasi dari Arya Duta secara live di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Mulai Makassar. Terakhir barangkali, Pak Arief, karena ini Pak Api Rahman menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Tribuners dan kepada para pendukung karena beliau tidak sempat untuk ikut bergabung dengan kita pada kesempatan ini. Tapi di kesempatan berikutnya, misalnya kita akan berusaha untuk menghadirkan beliau untuk menyapa Tribuners dan para simpatisan khususnya yang ada di Makassar. Mungkin closing statement dari Pak Arief untuk situasi yang sedang kita hadapi. Ya, jadi bukan hanya saya, tapi banyak barangkali masyarakat Makassar yang menganggap bahwa deklarasi virtual ini adalah hal yang baru dan menarik, ya. Sehingga kemudian memang ini yang menjadi daya tarik atau daya pikat dari pasangan Api Rahman ini. Ini baru deklarasi ya. Ini baru deklarasi, belum menuju ke yang lain, tahapan selanjutnya. Nah, inilah yang kemudian apalagi namanya masyarakat tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi masyarakat sebetulnya bukan hanya menunggu deklarasinya atau penampilan artisnya, tapi masyarakat justru menunggu apa yang ditawarkan oleh Api Rahman melalui pidatonya atau melalui visi misinya, gitu kan. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dipelajari oleh masyarakat Makassar, karena masyarakat Makassar ini tidak homogen ya, artinya apalagi namanya mereka adalah masyarakat yang rasional, yang berpikir dulu sebelum memilih, dan kalau dilihat dari apalagi namanya perencanaannya, saya kira deklarasi Api Rahman ini adalah deklarasi pertama yang menurut saya paling punya bobot lah ya dibanding dengan deklarasi lainnya. Ya. Pertama dan bersejarah. Bersejarah, betul. Pertama kalinya di Indonesia
deklarasi kandidat dalam pemilihan kepala daerah Secara dilakukan virtual. secara virtual Ya, dan dengan protokol kesehatan yang dengan sangat protokol ketat. kesehatan. Betul. Yang lebih hebat lagi disaksikan di 153 titik di kelurahan. Saya kira juga betul. seandainya ini daftar di rekor muri bisa saja dapat Iya, betul. rekor muri Betul. sebagai acara virtual yang disaksikan secara nonton bareng secara live Iya. paling banyak di Indonesia. tempat terpisah. Oke, terima kasih banyak Pak Aris. Ya, Sayang sama-sama. sekali kita harus mengakhiri karena Tribuners kita juga Ya. belum melaksanakan ibadah salat maghrib, masih ada waktu Iya, di penghujung salat maghrib ini. Segera saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya ingatkan Pak Kamil. kita saksikan bersama deklarasi Abdirrahman langsung dari Hotel Arya Duta Makassar beberapa saat lagi ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.